Welcome to Papua. Saya William Wolf. Ayo ikut perjalanan saya trip Papua. Kita explore Papua sebesar-besarnya, wonderful Papua. Kita lihat danau, Holtekam, dan bumi cendrawasih ini yang elok dan indah. Kita bongkar biar dunia tahu bahwa surga kecil ada di Papua. Mantap kan? Lihat, kita nikmati udaranya, hutan, burung, pohon, pantai, ikan, makanannya, semuanya sebelum dunia yang tersisa ini hilang dan musnah. Pemandangan terlalu cantik. Lihat-lihat yang ada di Lembah Balim. Bukan main, seperti di atas pesawat. Begitu indah negeriku ini, sekalipun gerimis. Ku buat yang terbaik buat teman-teman. Halo guys, selamat bertemu lagi di vlog saya. Hari ini saya ada salah satu puncak. Lihat itu Sungai Balim, ada perkampungan, ada kebun di bawah bukit. Cantik tuh sepanjang daerah aliran Sungai Balim ini. Terlalu mantap. Saya harap saudara-saudara, teman-teman suka menikmati alam yang ada di Lembah Balim ini. Saya harap juga semua dalam keadaan sehat, walafiat, tidak ada kekurangan apapun. Bila kita menikmati hidup ini dengan penuh cinta, penuh kasih yang luar biasa. Oke guys, kita jalan-jalan lagi, periksa-periksa. Check it out. Lembah Balim merupakan lembah pegunungan Jayawijaya. Lembah Balim berada di ketinggian 1.600 meter dari permukaan laut, yang dikelilingi pegunungan dan pemandangan yang indah dan masih alami. Suhu biasa mencapai 10-15 derajat Celcius pada waktu malam. Lembah Balim dikenal juga sebagai Grand Balim Valley, merupakan tempat tinggal suku Dani yang terletak di Wamena. Selain suku Dani, beberapa suku lain hidup bertetangga di Lembah Balim ini, yaitu suku Yali dan suku Lani. Panjang Lembah Balim adalah sekitar 80 km dan lebar sekitar 20 km. Dan terletak di ketinggian sekitar 1.600 sampai 1.700 meter dengan populasi sekitar 100.000 jiwa. Lembah Balim ini pertama kali ditemukan oleh Richard Archbold di pemandangan di atas bukit. Oh, dia punya jalan itu minta ampun, sekitar 35 derajat, 30 derajat. Kalau pakai mobil biasa tidak bisa. Terus over kali 4 baru bisa nikmati. Ini jalannya curam sekali, ngeri, sangat ngeri. Untuk mobil biasa tidak mungkin kita lewati mas tempat ini, terlalu. Begitu teman-teman. Yang diberi nama New Guinea pada tahun 1938 dan pada tanggal 21 melakukan penerbangan dari Hollandia dan menemukan Lembah Balim ini. Ekspedisi itu disebut Grand Valley. Secara bertahap kemudian Lembah Balim ini dibuka secara umum lewat Festival Lembah Balim. Di Lembah Balim ini masih dijumpai perkampungan tradisional suku Dani dengan rumah honai mereka. Rumah-rumah ini berbentuk bulat, beratap rumput ilalang, kering, serta ada kebun ubi jalar di lereng-lereng bukit yang terjal. Lembah Balim ini menjadi destinasi favorit bagi turis asing yang menyukai trekking atau wisata berjalan kaki. Dengan trekking, wisatawan dapat menikmati Lembah Balim. Lembah Balim ini adalah kawasan yang masih alami dengan rumah honai. Kebun ubi jalar jadi suasana pendukung utama perkampungan suku Dani. Bila trekking di Lembah Balim, traveler akan dipandu oleh travel guide
dan biro-biro perjalanan serta ditemani orang asli. Di Lembah Balim ada yang unik, hanya ada satu cara mengukur jarak, yaitu berdasarkan hitungan jam berjalan kaki. Tidaklah mungkin mengatasi misalnya bahwa tujuan yang ingin dicapai itu jaraknya 9 km, karena semuanya tergantung pada kondisi fisik pejalan kaki dan keadaan alam tersebut. Jadi bisa saja perjalanan itu memerlukan waktu 5 hingga 9 jam. Dengan hitungan jam berjalan kaki merupakan satu-satunya mengukur jarak yang dapat diandalkan di Lembah Balim. Meskipun demikian, hitungan itu harus mempertimbangkan bahwa berlaku bagi seorang pejalan kaki yang kuat dan terbiasa berjalan jauh. Kalau orang asli setempat mengajak jarak tempuh jalan kaki ke sebuah kampung itu 5 jam, maka saya memperhitungkan paling sedikit 7 jam yang saya perlukan untuk sampai di tempat tujuan. Hitungan perjalanan kaki ini artinya bukanlah jalan santai bagi orang asli setempat. Perjalanan itu dilakukan dengan sangat cepat. Kadang-kadang dalam trekking di Lembah Balim dibutuhkan waktu 2 atau 3 hari. Jalan setapak yang dilalui sangat kecil dan naik dengan tajam dan turun dengan terjal. Melalui rute-rute ke lereng bukit, pinggir jurang, dan menyeberangi sungai. Tip untuk para traveler, alangkah baiknya wisatawan memperhatikan beberapa hal yang boleh dilarang sehingga semua merasa nyaman. Wisatawan yang hendak ke Lembah Balim sebaiknya melapor ke petugas setempat, misalnya ke kepolisian. Dan selama berwisata ke Lembah Balim disarankan didampingi oleh petugas agen perjalanan wisata. Wajib menghormati adat istiadat suku Dani. Wisatawan yang dianjurkan membawa rokok atau permen jika sewaktu-waktu ada penduduk lokal yang meminta pemberian rokok atau permen merupakan wujud kebersamaan dan saling menghormati antara tamu dengan tuan rumah. Bukan bermaksud menagih atau meminta-minta, kata saya. Jika tidak membawa rokok, berikanlah permen sebagai alternatif. Penduduk lokal yang mendapatkan permen juga akan menerima dengan senang hati. Jangan tertawa atau menunjukkan sikap tidak hormat melihat aktivitas suku Dani di Lembah Balim. Misalkan ada penduduk yang mengenakan pakaian tradisional atau melakukan kegiatan yang tidak dipahami oleh wisatawan. Dilarang mengambil tanaman, buah, atau hewan tanpa izin penduduk. Jangan pula membakar sampah bekas bungkus makanan. Antisipasi cuaca yang ekstrim. Kondisi cuaca di Lembah Balim terbilang ekstrim karena sering berubah-ubah Lembah Balim ini. Dan pada malam hari, temperatur bisa mencapai 10-15 derajat Celcius. Wisatawan juga dianjurkan untuk membawa jaket yang tebal, payung, maupun jas hujan. Jangan lupa identitas diri seperti KTP yang selalu atau paspor yang harus dibawa. Dalam trekking, dalam menerus permukiman atau halaman rumah, pertanda larangan atau silo, saat trekking sebaiknya jangan membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak. Adapun mengambil gambar, bagi wisatawan yang ingin mengambil gambar, foto atau